warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Mulia dengan NPM A1G 019065, mahasiswa Universitas Bengkulu, program studi pendidikan guru sekolah dasar, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar politik dan bela negara yang diampu oleh Bapak Pandu Setiono MPD. Dan untuk materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah siapa feodal dan proletar dalam pemikiran Karl Marx. Oke, lanjut. Karl Marx lahir 5 Mei 1818, meninggal 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Beliau adalah seorang filsuf, sejarawan, ekonom, sosiolog, jurnalis, pembuat teori politik, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Lahir di Trier dalam keluarga kelas menengah, Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi politiknya, Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam pengasingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir asal Jerman, yaitu Friedrich Engels, dan menerbitkan tulisan-tulisannya. Melakukan riset di ruang baca British Museum. Karya terkenalnya adalah pamflet tahun 1848, Manifesto Komunis, dan karya 30 Das Kapital. Pemikiran politik dan filsafatnya memiliki pengaruh pada sejarah intelektual, ekonomi, dan politik pada masa berikutnya, dan namanya dipakai sebagai adjektif pengucapan dan aliran teori sosial. Menurut Marx, masyarakat bukan terdiri atas individu-individu, melainkan terdiri atas kelas-kelas. Yang dimaksud dengan kelas ialah kelompok orang yang memiliki pola hubungan yang sama terhadap sarana produksi. Karena mereka memiliki pola hubungan yang sama terhadap sarana produksi, mereka mengembangkan pandangan yang khas terhadap diri mereka dan dunia sekitar. Secara sederhana, kelas sosial adalah golongan dalam masyarakat dengan kriteria tertentu. Bisa berdasarkan faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan sebagainya. Menurut Marx sendiri, kelas sosial merupakan gejala khas yang feodal, di mana mereka menyadari diri sebagai kelas, suatu golongan khusus dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki kepentingan-kepentingan yang spesifik, serta mau memperjuangkan kepentingannya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Marx membagi kelas sosial menjadi dua bagian, yaitu kelas proletar dan kelas bourgeois. Seperti dikatakan oleh Paul Doyle Johnson dalam bukunya Teori Sosiologi Klasik dan Modern yang diterjemahkan oleh Robert M. Z. Pawang tahun 1986, bahwa Karl Marx bukanlah orang pertama yang menemukan kelas sosial dalam masyarakat, meskipun dia sendiri sering menggunakan konsep itu. Namun dia tidak memberikan analisa yang sistematis dan komprehensif tentang itu. Walaupun konsep kelas begitu meluasnya ke hampir seluruh tulisan-tulisan pokoknya, perlu dikatakan bahwa dia melihatnya sebagai kategori yang paling mendasar dalam struktur sosial. Jadi, sebenarnya Marx tidak secara jelas mendefinisikan konsep kelas, tetapi dia lebih kepada memaparkan situasi dan kondisi yang terjadi pada masa tersebut yang diamatinya. Kelas-kelas sosial muncul menurut Doyle sangat erat kaitannya dengan konsep Marx mengenai materialisme historis, di mana kemampuan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya tergantung pada terlibatnya mereka dalam hubungan sosial dengan orang lain untuk mengubah lingkungan material melalui kegiatan produktifnya. Menurut Marx, kelas-kelas akan timbul apabila hubungan produksi melibatkan suatu pembagian tenaga kerja yang beraneka ragam, yang memungkinkan terjadinya surplus produksi, sehingga merupakan pola hubungan memeras terhadap masa para memproduksi. Dengan demikian dapat disimpulkan dari pemikiran Marx bahwa kelas-kelas sosial akan muncul karena faktor ekonomi, terutama kepemilikan dan ketidakpemilikan alat produksi dan hubungan-hubungan sosial dalam produksi. Kemudian ada pendapat Marx tentang negara harus bubar oleh karena negara itu tidak lain dari alat kelas atas untuk menekan kelas bawah, yaitu alat kelas feodal menekan kelas bourgeois dan alat kelas kapitalis menekan kelas proletar. Nah, di sini ada 3 hal yang perlu
dikuliti dari pemahaman Marx tersebut. Yang pertama, pendapatnya yang menepis akan kemungkinan terjadinya kompromi di antara kelas yang baru tumbuh yang ditekan dengan kelas lama yang menekan. Pada tahun 1689 di Inggris terjadi kompromi antara golongan feodal sebagai kelas penguasa dengan kelas borjuis. Tidak seperti rekannya di daratan Eropa, golongan aristokrat di Inggris mempunyai sifat keterbukaan sehingga dapat mengakomodasikan diri untuk menerima perubahan-perubahan dalam sistem sosial ekonomi. Yang kedua, pertentangan kelas antar kaum feodal sebagai kelas penekan dan dengan kaum borjuis sebagai kelas yang ditekan. Apa sesungguhnya yang terjadi pada abad pertengahan di Eropa? Kalau disimak dengan teliti, kelas borjuis bukanlah kelas yang ditekan oleh kelas feodal. Pertikaian antara kelas feodal dengan kelas borjuis bukanlah pertikaian antara kelas penekan dengan kelas yang ditekan, karena sesungguhnya kelas yang ditekan oleh kaum feodal adalah petani yang terikat pada tanah. Kelas petani adalah kelas yang tertekan baik oleh kelas feodal maupun kelas borjuis. Ibarat seekor kelinci yang dijepit dua ekor gajah yang berkelahi. Kedua ekor gajah itu adalah kelas feodal dan kelas borjuis sendiri, dan kelas borjuis. Sedangkan sang kelinci adalah petani itu. Kemudian yang ketiga, konsep Marx yang materialistik dalam menafsirkan sejarah yang menjadi paradigma dari seluruh sistem pemikiran Marx ditolak oleh kenyataan sejarah. Walaupun teori pertentangan kelas yang berwujud membentangkan adalah hasil generalisasi yang ceroboh dari Marx, namun kaum komunis sudah menganggapnya doktrin yang dogmatis. Nah, kembali lagi dengan pokok pembahasan kita tadi, yaitu siapa feodal dan proletar dalam pemikiran Karl Marx. Kata feodal berasal dari bahasa Latin feodum yang artinya sama dengan fief, kurang lebih seperti itulah, maaf kalau salah, yaitu sebidang tanah yang diberikan yang bersifat sementara kepada seorang vasal yang adalah penguasa bawahan atau pemimpin militer sebagai wujud imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada penguasa sebagai pemilik tanah tersebut. Jika feodal berkaitan dengan sebidang tanah, maka dapat dikatakan bahwa feodalisme ialah penguasaan atas hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah, khususnya yang terjadi di Eropa abad pertengahan. Istilah feodal dan feodalisme dahulu dikenal sebagai sistem sosial khas abad pertengahan. Hal ini sebagai pembeda periode tersebut dari modernitas. Tepatnya pada abad ke-16 istilah itu dimunculkan di Prancis. Feodal dipahami sebagai pemerintahan lokal, pembuatan undang-undang, menyusun dan mengatur angkatan perang, serta berbagai seluk-beluk yang berhubungan dengan kekuasaan eksekutif. Dalam paham ini dikatakan bahwa seluruh tanah kerajaan beserta isinya itu berasal dari raja, dan raja sebagai pemilik tanah luas terbentang di wilayah kerajaannya. Kemudian pengertian proletar adalah kelas kedua yang ada dalam susun masyarakat berkelas. Kaum ini identik dengan seseorang yang menjual tenaga serta keahliannya untuk kepentingan kaum borjuis. Kaum borjuis adalah kaum yang menjadi pemilik faktor produksi. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih pada teman-teman telah menyempatkan diri untuk melihat video ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, pagi, sore. See you next time.